Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keluarga yang rukun. Kemudian nikmat bisa beribadah di sini dan berbagai macam nikmat yang lain yang tidak mungkin bagi kita untuk dapat menghitungnya. Allah tidak perintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat ini, karena memang manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung seluruh nikmat Allah, mustahil kalian akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah kita menghitung seluruhnya. Nikmat dari tadi kita bangun tidur sampai hari ini saja tidak bisa kita hitung seluruh nikmat. Ada berapa kali kita hirup oksigen hari ini? Ada berapa oksigen yang kita keluarkan, nafas yang kita keluarkan itu baru nafas saja. Berapa kali mata kita bisa berkedip? Berapa kali kita buang air kecil tadi? Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah tidak perintahkan kita untuk menghitungnya, tapi Allah perintahkan kita untuk mensyukuri. Allah hanya minta kita untuk syukur, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Rabb kalian memberikan permakluman kepada kalian, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur di sini bukan artinya keluar dari Islam. Kufur di sini mengingkari nikmat. Karena ada istilahnya kufur nikmat. Jika kalian kufur, jika kalian ingkari nikmat-nikmat ini, tidak disyukuri, inna adzabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah janjikan pertambahan nikmat bagi mereka yang bersyukur, dan Allah pula janjikan, bahkan Allah ancam azab bagi mereka yang mengkufuri nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, yakni nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan keberkahan. Setelah kita menjalani ibadah Ramadan di bulan yang lalu, hari ini kita sudah memasuki tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah, dan tentunya masih belum lepas dari ingatan kita
betapa syahdu dan indahnya ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut. Betapa banyak kita keluarkan tenaga dan betapa banyak kita luangkan waktu kita ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang sudah kita capai tersebut kemudian pudar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kita, sehingga kita kembali kepada jalan yang lalu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Wal-iyadu billah. Dan tujuan dari takwa itu, ikhwatan iman, tujuan dari puasa itu adalah takwa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka ketakwaan ini harus dijaga, ikhwatan iman. Azani Allahu wa iyyakum. Yaitu diantaranya dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan di tahun ini, kemudian kesempatan untuk melanjutkan kembali perjuangan kita sebagai hamba Allah, mengumpulkan bekal untuk kehidupan abadi kelak di akhirat. Dan syukur ini, ikhwatal iman, bukan cuma diucapkan dengan lisan alhamdulillah, bukan cuma diyakini dengan hati, tapi harus diiringi dengan amalan. Dan itulah sejatinya syukur yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keluarga Daud, "I'malu ala Daud syukra." Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk realisasi yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Aisyah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak kakinya karena terlalu panjang berdirinya ketika salat malam. Salat malam, salat tahajud, beliau membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Sebagian sahabat ada yang meriwayatkan kepada kita bahwasanya beliau pernah bermakmum di salat lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Kemudian sahabat ini mengira mungkin setelah Al-Baqarah saya akan ruku, Rasulullah SAW akan ruku dan saya akan ikut. Maka ternyata beliau lanjut surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa selesai, maka sahabat ini mengira bahwasanya beliau akan ruku ya nanti ya setelah surat An-Nisa selesai. Ternyata beliau lanjut surat Ali Imran. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya boleh kita tidak berurutan mushaf ya membaca surat ya ketika di dalam salat ya. Lihat bagaimana panjangnya salat Rasulullah SAW sehingga kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau begitu luar biasa salat sunnahnya?" Ya, salat malam kalau untuk Rasulullah SAW itu sifatnya wajib, bagi kita umatnya sifatnya sunnah. Beliau menjalankan kewajiban beliau. Kemudian beliau katakan, "Afala akuna abdan syakur." Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Artinya syukurnya beliau ini beliau ekspresikan dengan amal, bukan cuma diyakini dengan hati, bukan cuma diucapkan dengan lisan, tapi diiringi dengan amalan. Nah, amalan-amalan yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan kemarin, tadarus, mulai sholat-sholat sunnah, berpuasa, jangan kita tinggalkan. Kita bangkitkan lagi semangat tersebut. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya di bulan Syawal ini. Di antaranya ada puasa sunnah Syawal, yang mana kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan," barang siapa berpuasa bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia iringi dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seolah-olah berpuasa sebanyak setahun penuh. Sayang sekali kalau misalnya Syawal ini sudah mau masuk pertengahan, kita masih belum mulai puasa tersebut. Ada waktu masih, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa mendapatkan pahala yang begitu besar ini. Kemudian di antara amalan yang lain, kita bisa bersilaturahim kepada keluarga yang mungkin kita sudah lakukan di awal-awal Syawal, dan mungkin masih ada beberapa keluarga yang belum kita kunjungi. Mari kita sambung lagi silaturahim kita. Kita meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita, dan kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya.
betapa indahnya persaudaraan sesama muslim di awal bulan Syawal ini, dan semoga kita bisa lanjutkan terus ibadah-ibadah kita dari mulai sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah dan lain sebagainya di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang berikutnya. Demikian khutbah yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semuanya untuk tetap istiqomah di atas ketaatan, dan Allah ringankan bagi kita semuanya dalam hati kita untuk dapat membenci kemaksiatan dan meninggalkannya secara totalitas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di antara perkara yang begitu berat yang kita pertahankan di bulan Syawal dan seterusnya ini adalah keistiqomahan di atas ketaatan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia yang lemah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Di antara bukti kelemahannya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, banyak sekali manusia yang terkalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Bukan oleh orang lain, oleh dirinya sendiri. Oleh dirinya sendiri dia bisa kalah. Bagaimana dengan orang lain atau dari pihak eksternal? Oleh karena itu, di antara hal yang dianjurkan kepada kita semuanya oleh para ulama tatkala masuk di bulan Syawal untuk menghadapi bulan-bulan yang berikutnya adalah banyak-banyak berdoa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW paling banyak berdoa dengan doa meminta keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika. Wahai yang melencengkan hati, maka lencengkan hatiku menuju ketaatan kepadamu. Ini doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW paling banyak membaca doa meminta keistiqomahan, maka beliau berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati-hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ringankan kita dalam beramal saleh di bulan Ramadan, maka kita meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini keringanan tersebut. Allah mudahkan kita untuk beramal saleh. Wallah, kalau kita hanya mengandalkan diri kita, enggak sanggup kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduknya kita di sini saja, itu adalah tidak lain bukan karena semata-mata usaha kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, yang meringankan kita untuk bisa duduk di sini sholat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Buktinya banyak orang-orang yang di luar sana, mereka sehat badannya, mereka bisa berjalan ya ke masjid, tapi mereka tidak datang ke sini. Bukan karena tidak mampu, karena memang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Itulah rahasianya kenapa ketika muadzin mengumandangkan adzan hayya 'alas shalah, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita datang ke sini, tidak bisa kita berdiri salat, tidak bisa kita mengeluarkan secari uang rupiah masukkan ke dalam kotak kalau tidak Allah mudahkan.
Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas ketaatan ini sampai Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dengan Ramadan tahun berikutnya dan sampai Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan jemaah sekalian semuanya. Dan tak lupa khatib juga menghimbau kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas untuknya salawat sebanyak 10 kali. Dan tak lupa nanti sore ada waktu-waktu mustajab, di mana di Jumat sore saat hamba menengadahkan tangannya, maka di situ ada waktu mustajab. Jangan tinggalkan waktu tersebut. Dan yang belum sempat menghatamkan surat Al-Kahfi, hatamkan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.